Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Elvindra, NIM 21273 akan melanjutkan materi yang selanjutnya yang dari saudari Anissa Febriani. Materi yang ketiga yaitu yang keempat, ru'yah kepada Tuhan. Pemikiran kalam Asy'ariyah tentang ru'yah kepada Tuhan, melihat Tuhan di akhirat adalah hal yang mungkin terjadi karena Allah berfirman dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23, logikanya yang dikemukakan bahwa Tuhan itu ada, maka melihatnya pada hari kiamat dengan mata kepala ialah bahwa Tuhan itu ada. Maka melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan kepala itu tidak bisa diakui adanya, sama seperti sesuatu yang tidak ada padahal Tuhan itu ada. Yang kelima, perilaku dosa besar. Tentang perilaku dosa besar ini, pemikiran Asy'ariyah terlihat jelas penolakannya terhadap pemikiran kalam Mu'tazilah yang menyatakan bahwa perilaku dosa besar sekalipun tetap beriman dan taat tidak ada keluar dari neraka selama ia belum bertaubat dari dosa besarnya itu. Demikian pula Murji'ah mengatakan bahwa orang yang ikhlas beriman kepada Allah, sebesar apapun dosanya tidak ada yang membahayakannya. Selanjutnya yang D, metode kalam Asy'ariyah. Pandangan Asy'ariyah tentang wahyu dan kedudukannya tercermin dalam pendapat Abu Hasan al-Asy'ariyah mengenai Al-Quran. Sebagai contoh, hendaklah kita membedakan antara kalamullah yang berdiri dari zatnya yang berarti kadim dan wujud Al-Quran yang ada di antara ini yang diturunkan kepada Muhammad dalam waktu tertentu. Perkataannya adalah satu yaitu larangan, perintah, berita, iktibar, serta janji dan ancaman. Kesemua termasuk dalam kategori perkataannya, bukannya setelah pada jumlah atau susunan kalimatnya. Adapun lafaz yang diturunkannya kepada Nabi dan Rasulnya melalui lafaz menunjukkan kalam yang azali. Sedangkan dalil yang dibuat adalah muhdis yang dilandasi adalah kadim azali. Jadi perbedaan di antara bacaan dan yang dibaca sama dengan sebutan yang disebut. Sebutan adalah muhdits sementara yang disebut adalah kadim. Selanjutnya, sebagian kalangan berpendapat bahwa sumber pengambilan ilmu dalam Asy'ariyah adalah Al-Quran dan Sunnah dengan berdasarkan kepada kaidah-kaidah ilmu kalam. Oleh karena itu, dasar yang dipakai Asy'ariyah dalam memahami Al-Quran dan Sunnah adalah kaidah-kaidah ahli kalam. Maka muncul beberapa penilaian terhadap konsekuensi penggunaan ilmu kalam tersebut. Adapun penilaian konsekuensi tersebut diantara lain, yang pertama, Asy'ariyah mendahulukan akal daripada nakli dalam kondisi kedua bertentangan. Kedua, menolak hadis ahad dalam menetapkan perkara akidah. Karena menurut Asy'ariyah hadis ahad tidak menetapkan ilmu yang yakin. Bahkan sebagian dari kalangan Asy'ariyah dalam sumber bertalaki ada yang mengambil dari kasyaf dan perasaan. Jika nas bertentangan dengan kasyaf, maka kasyaf didahulukan dan nas dibelokkan agar sesuai dengan kasyaf. Namun ini adalah pendapat Asy'ariyah yang tercemarkan oleh metode Sufi di mana mereka memiliki istilah ilmu laduni dan slogan hatiku menyampaikan kepada diriku. Namun demikian, kedua konsekuensi akibat penggunaan ilmu kalam dalam penafsiran wahyu dan hadis
tersebut agaknya masih memerlukan pengkajian lebih mendalam dalam masalah penggunaan akal dan penafsiran wahyu. Misalnya Abu Hasan sendiri menyarankan agar penafsiran Al-Quran lebih merujuk kepada penjelasan Rasulullah dan penafsiran mutawatir di kalangan sahabat. Dengan demikian, klaim bahwa Asy'ariyah lebih mendahulukan akal dibandingkan nakli pada saat keduanya bertentangan tidak sepenuhnya benar jika ditinjau dari pernyataan Abu Hasan al-Asy'ari. Hanya sekian penyampaian materi dari saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.